Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pindo Saputra dan di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 7 yang akan menjelaskan software yang telah kami dapatkan dan telah kami modifikasi. Jadi di sini kami mendapatkan software dari salah satu channel YouTube yang bernama Muhammad Roin. Dan di salah satu videonya dia membahas yaitu aplikasi rumah sakit berbasis website, dan di sini gratis kodenya. Dan di deskripsi videonya terdapat link yang bisa kita akses dan kita langsung bisa mendapatkan kode-kode dari software tersebut. Dan ini cara saya mendapatkannya. Dan di sini kita sudah bisa melihat kode-kode yang bisa kita dapatkan untuk menjalankan software tersebut, dan bisa langsung saja kita download dengan mudah. Dan di sini setelah terdownload, maka kita langsung cari saja file ini di dalam file manager dari laptop kita ataupun komputer kita. Dan ini dia file yang tadi kita download. Lalu bagaimana caranya kita dapat mengakses file tersebut? Pertama-tama kita harus mengekstrak file zip tersebut ini ya. Zip ini harus kita ekstrak dengan cara mengklik kanan. Lalu kita pilih ekstrak here. Dan di sini terdapat password. Passwordnya itu bisa kita temukan di dalam video Muhammad Roin tadi ya. Dan ini file yang telah berhasil kami ekstrak. Dan sebelum kami menjalankan file ini, kita di sini memodifikasinya terlebih dahulu dengan cara kita harus memiliki software yang bernama Visual Studio Code. Dan ini dia tampilan Visual Studio Code-nya. Di sini kita open folder terlebih dahulu. Dan kita cari folder yang tadi itu, kita taruh mana? Folder hasil ekstrakan kita taruh mana gitu. Nah, ini dia folder yang tadi saya ekstrak ya. Dan ini dia tampilan utama yang saya lihat setelah kita memasukkan kode tersebut ke dalam Visual Studio Code. Dan di sini kita mulai bisa merubah-rubah semuanya yang ingin kita lakukan di sini, mulai dari tampilan, database, dan lain sebagainya. Lalu di sini juga saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal software tersebut. Dan di sini untuk menginstal software tersebut kita memerlukan bantuan berupa XAMPP. Dan bagaimana cara mendapatkan XAMPP? Kita bisa langsung mendownloadnya di website, ketik XAMPP, dan maka di halaman utama langsung ada download XAMPP. Di sini kalian bisa langsung download mau yang mana? Mau yang buat Windows, buat Linux, buat OS, dan lain sebagainya. Di sini saya mendownload buat Windows, dan XAMPP yang saya gunakan yaitu versi 7.4.1. Tapi itu tidak harus 7.4.1. Kalian bisa menggunakannya di versi yang lain ataupun yang lebih tinggi ataupun yang lebih rendah. Itu terserah kalian dan senyaman kalian. Tapi di sini saya menggunakan yang versi 7.4.1. Dan karena saya sudah memiliki XAMPP, maka saya tidak perlu mendownloadnya lagi ya. Jadi untuk menjalankan softwarenya, kita langsung saja membuka XAMPP. Dan ini dia tampilan utama XAMPP-nya. Dan di sini kita harus mengaktifkan modul Apache dan juga modul MySQL. Oke, di sini sudah aktif dua modul tersebut. Lalu kita langsung menuju ke PHP My Admin dengan cara mengklik tombol admin di sini ya. Ini dia PHP My Admin.
bagaimana sih cara menjalankan softwarenya? Jadi di sini kita pertama-tama harus membuat basis data baru. Bagaimana cara membuat basis data barunya? Kita langsung saja klik di sini baru. Dan kita buat nama basis datanya. Kita kasih nama ini aja, Doctor Appointment Database. Langsung kita klik buat. Jika tampilan seperti ini, maka kita langsung import file database kita ke basis data yang barusan kita buat. Dengan cara pilih file. Kita cari nih file database kita di mana. Tadi saya naruhnya di folder C. Ya, ini database yang saya miliki dan langsung saja saya import ke file basis data. Langsung kita kirim. Dan di sini telah berhasil. Di sini ada keterangannya import telah selesai ya. Di sini juga dan di sini. Dan jika tampilannya sudah seperti ini, maka software tersebut bisa langsung kita gunakan dengan cara kita searching di Google, kita klik localhost /doctor appointment. Dan ini dia tampilannya jika kita sebagai pasien. Dan di menu home ini terdapat nama sistem kita yang kami beri nama yaitu Rumah Sakit Unsika. Lalu ada kata sambutan selamat datang di Rumah Sakit Unsika. Lalu di sini kita bisa mengklik temukan dokter dan di sini terdapat beberapa spesialis medis mulai dari pediatrik, kardiologi, ortopedik, neurologis dan obstetrician. Lalu di sini juga ada kontak kami. Di sini nomor teleponnya, emailnya. Dan jika kita mengklik temukan dokter, di sini langsung terdapat nama-nama dokternya. Ya, di sini terdapat nama dokter, email dokter, alamat klinik dokter itu bertugas, kontak dokter, hingga jadwal dokter tersebut. Kapan sih jadwal dokter tersebut beroperasi? Di sini dapat terlihat oleh jelas. Seperti hari Senin jam 10 pagi hingga jam 5 sore, hari Rabu gitu ya. Dan untuk melakukan janji temu di sini, kita harus melakukan login terlebih dahulu. Bagaimana caranya login? Jadi kalau kita ingin login, kita langsung saja bisa mengklik tombol login di sini. Dan di sini kita memasukkan email dan juga password. Tapi di sini kita sebagai pasien, kita tidak bisa langsung memasukkan email dan password. Mengapa tidak bisa? Karena di database yang saya miliki, saya tidak memberikan akses untuk pasien. Ya, di sini bisa dilihat, saya hanya membuat database login untuk admin, lalu untuk Dr. Pindo Saputra, lalu Dr. Anissa Nadipa dan juga Dr. Fahru Rizal. Lalu bagaimana caranya pasien bisa menggunakan software tersebut? Yaitu dengan cara membuat akun baru. Kita dapat mengklik tombol ini buat akun baru. Lalu kita memasukkan nama, misalkan kita masukkan nama Indonesia. Lalu kita kasih kontak 081234567890. Alamat kita kasih Jalan Bunga. Emailnya misalkan kita masukkan seperti ini ya, ha@gmail.com. Lalu password kita beri 123. Kita klik tombol buat. Dan di sini maka yang tadinya tulisan admin atau tulisan login di sini berubah menjadi kata sambutan, yaitu berupa Welcome Indonesia. Mengapa di sini Indonesia? Karena tadi kita beri nama Indonesia. Dan di basis datanya juga tercatat di sini bahwa ada user baru, yaitu berupa namanya Indonesia, alamat Jalan Bunga, kontaknya 081234 dan seterusnya, emailnya ha@gmail.com, passwordnya ini. Ini passwordnya. Ya, dan dia dokter ID-nya 0. Mengapa dia 0? Karena dia bukan bagian dari dokter.
Lalu bagaimana caranya? Ini kan kita sudah login dan kita sudah memiliki akun nih. Bagaimana caranya jika kita ingin janjian gitu, kita ingin konsultasi dengan dokter Pindo. Jika kita ingin janjian dengan dokter Pindo, maka kita bisa langsung mengklik janji temu. Di sini kita bisa mengatur janji temunya, kita mau hari apa nih. Contoh kan kita Pindo ini kan buka spesialisnya dia cuma hari Senin dan juga hari Rabu ya. Maka kita janji temunya kita ambil contoh hari Senin tanggal 6 Mei 2024. Jamnya kita janji temunya jam 11 siang. Dan di sini kita langsung ajukan permohonan. Ya, di sini ada keterangan request submit sukses, permohonan sukses. Dan di basis datanya juga, maka akan tercatat tadi bahwa Indonesia tadi melakukan perjanjian dengan Dr. Pindo Saputra untuk melakukan konsultasi gitu. Ya. Nah, di sini perjanjiannya kan bahwa ID 11 dan dokter ID-nya 2, dokter ID 2 itu artinya Dr. Pindo ya. Dan di sini pasien 13 dengan ID 13 yaitu Indonesia melakukan penjadwalan pada 2024 bulan Mei tanggal 6 jam 11. Dan itu statusnya belum diverifikasi oleh dokter Pindo itu sendiri, belum disetujui oleh dokternya nih. Dan itu dibuat pada 2024 bulan Mei tanggal 5 jam 22.59 menit 6 detik. Tapi statusnya belum dikonfirmasi nih sama dokter Pindonya. Lalu bagaimana caranya dokter Pindo melakukan konfirmasi bahwa pasien ini telah disetujui oleh dokter Pindonya untuk melakukan konsultasi gitu kan. Jadi kita harus membuka tampilan di bagian dokternya dengan cara localhost /doctor_appointment/admin. Nah, ini dia tampilannya. Lalu username dan passwordnya kita masukin apa nih? Maka kita harus kembali ke database yang telah saya buat. Di sini terlihat jelas bahwa username-nya untuk login ke dokter Pindo kita memerlukan username-nya ini. Oke, username-nya ini kita copy saja. Oke, username-nya kita paste di sini. Lalu buat passwordnya apa nih? Passwordnya ini kita copy, kita paste ke sini, lalu kita langsung login. Nah, di sini langsung ada kata sambutan welcome back Dr. Pindo Saputra. Lalu di sini kita janji temu. Nah, di sini kelihatan kan? Hari Senin 6 Mei 2024 jam 11 gitu kan. Dokternya dia minta bertemu dengan dokter Pindo, nama pasiennya Indonesia dan statusnya masih permintaan tertunda. Lalu bagaimana sih caranya kita sebagai dokter ini menyetujui permintaan pasien tersebut? Kita di sini bisa perbarui. Dan di sini misalkan bukan hanya kita merubah status doang, tapi di sini juga kita bisa mengubah waktu. Seandainya dokter tersebut jam 11 berhalangan hadir, kita bisa mundurin menjadi jam 12 dan lain sebagainya. Atau tanggal sekian, misalkan tanggal merah nih, tanggal 6, kita bisa rubah menjadi tanggal 8. Karena tadi dokter Pindo hanya melayani jam hari Senin dan juga Rabu, jadi bisa kita rubah ke tanggal 8. Lalu misalkan kita di sini mau merubah bahwa di sini kita sudah konfirmasi, oke, dokter ini telah menyetujui gitu kan. Kita lakukan perubahan. Dan di sini sudah berubah menjadi konfirmasi atau telah disetujui oleh dokter tersebut. Apakah di basis datanya berubah juga? Mari kita lihat coba di basis datanya ya. Dan di sini basis datanya juga berubah, statusnya menjadi 1 yang tadinya 0. 1 ini apa? Di sini telah dijelaskan di atasnya 0 itu sebagai untuk diverifikasi, 1 sama dengan buat konfirmasi, yang kedua itu buat perubahan jadwal, dan yang ketiga telah selesai.
Di sini statusnya 1, artinya telah diverifikasi. Dan itu tadi tampilan dari dokter ya, tampilan dari dokter jika kita sebagai dokternya gitu. Cuman bisa menyetujui janji temu, merubah jadwal janji temu gitu-gitu dan lain sebagainya. Lalu bagaimana jika tampilannya sebagai admin nih? Apa saja yang bisa dilakukan sebagai admin? Sebagai admin kita di sini harus ke sini lagi ya, kayak tadi localhost /doctor appointment /admin. Maka di sini username-nya apa nih? Username buat admin gitu kan. Di database kita juga sudah ada username buat admin. Nah, di sini kan username buat admin. Jadi username-nya itu admin dan passwordnya admin 123. Langsung saja kita login. Dan di sini langsung ada welcome back administrator. Tampilannya sama saja seperti dokter, cuman ada sedikit perubahan di bagian menunya. Admin ini bisa merubah segala hal dari sini. Contoh, kita mau merubah janji temu nih. Nah, di sini juga sama ya. Janji temunya seperti tadi karena kita baru melakukan satu permintaan dari pasien. Ya, tanggal 6 pasien ini minta bertemu dengan dokter Pindo gitu kan. Nama pasiennya yaitu Indonesia dan statusnya telah dikonfirmasi oleh dokternya. Dan di sini juga kita bisa memperbarui status tersebut gitu. Admin juga bisa memperbarui statusnya, tidak hanya dokter gitu kan. Lalu di sini ada dokternya atau di sini nih data-data dokter gitu. Di sini kita bisa merubah nama dokter, terus pangkat dokternya, jabatan gitu kan. Terus dokter ini nih spesialisnya apa, alamat kliniknya di mana, nomor HP-nya berapa, emailnya berapa, password buat login ke halaman dokternya juga bisa kita rubah, foto dokternya gitu semua bisa dirubah. Ataupun kita mau menambah dokter di sini juga bisa gitu. Di sini kita bisa nambah dokter mulai dari jabatan, terus nama dokter siapa, ya sama aja lah gitu. Di sini bisa kita tambahin dokter. Dan ini kita di sini memiliki 3 dokter yaitu Dr. Pindo Saputra, Anissa Nadipa dan juga Fahru Rizal. Lalu di sini dokter spesialis. Di sini kita bisa mengedit nih kan. Tadi spesialis yang telah saya jelaskan kan ada pediatrik, kardiologi, ortopedik dan lain sebagainya. Dan di sini juga kita bisa menambahkan spesialis, misalnya kita tambahkan spesialis melahirkan dan lain sebagainya, di sini juga bisa. Kita pilih gambarnya mau apa dan lain sebagainya. Lalu di sini ada user. Nah, di sini user nih ada siapa aja gitu yang memiliki akses ke software kita ini. Yang pertama yaitu ada administrator atau admin, yaitu kita sendiri kan. Yang lagi kita gunakan ini kan administrator. Lalu ada Dr. Anissa Nadipa, Dr. Fahru Rizal, dan Dr. Pindo Saputra. Dan di sini kita memiliki satu pasien yang tadi kita login, yaitu pasiennya bernama Indonesia dengan username h@gmail.com. Misalkan ada pasien yang sudah nggak aktif nih, bagaimana caranya menghapus biar database kita nggak penuh? Jadi kita bisa langsung saja di sini bisa kita hapus. Atau ada pasien gitu yang lupa username atau emailnya, di sini juga kita bisa melakukan edit. Nah, di sini kita bisa lakukan edit dan lain sebagainya. Atau ini dokter, misalkan udah nggak menjadi dokter lagi kan, kita juga bisa melakukan edit. Dan di sini yang tadinya staff kita ganti. Dan di sini pengaturan, ya ini menu terakhir. Dan di sini pengaturan ini kita bisa merubah nama sistemnya. Yang tadinya nama sistemnya Rumah Sakit Unsika kita bisa merubah. Lalu alamat email Rumah Sakit Unsika ini yang tadi ada di bagian paling bawah nih, di bagian sini, jika di bagian sini kita rubah, maka tampilan di bagian pasien juga akan berubah gitu. Lalu ini ada buat mengisi about me-nya gitu kan. Ini nih tampilan apa sih di sini gitu. Jadi ini nih tampilan dari pasien di bagian sini. Nah, di bagian sini. Nah,
Sini kan sama kan, Rumah Sakit Unsika adalah sebuah institusi kesehatan yang berdedikasi untuk memberikan layanan perawatan yang berkualitas dan terjangkau kepada masyarakat dengan lebih dari 999 tahun pengalaman dalam merawat pasien dan lain sebagainya. Di sini juga kan sama nih, dengan lebih dari 990 gitu. Nih sama, ini juga sama, kontak kami ya bisa dirubah gitu kan. Dan ya cukup sekian saja yang bisa kami jelaskan dari software yang telah kami temukan dan kami kembangkan lagi. Dan cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.